Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspa. Materi tentang decision making kali ini akan mengulas lanjutan dari materi fishbone diagram dan juga YY diagram. Ada yang menanyakan mengenai perbedaan dari fishbone diagram dan tree diagram. Apa perbedaannya? Oke, silakan disimak terus. Fishbone diagram biasa juga disebut cause and effect diagram, diagram sebab akibat, dan juga biasa disebut Ishikawa diagram karena yang menemukan Ishikawa. Kemudian mengapa bisa seperti ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya di fishbone diagram ya sendiri yang langkah-langkah itu. Nah, nanti akan saya taruh di deskripsi untuk linknya. Kemudian, kapan sebaiknya perangkat ini digunakan? Nah, perangkat ini digunakan ketika kita ingin mencari kemungkinan penyebab dari sebuah masalah. Artinya adalah kita sebenarnya sudah mengetahui masalahnya, namun belum mengetahui penyebabnya. Nah, fishbone karena diagram sebab akibat haruslah diawali dengan problem statement yang disepakati bersama oleh tim. Nanti problem statement-nya itu ditaruh atau diletakkan di kepala ikan, efeknya. Yang kita cari nanti cause-nya. Gitu ya. Nah, bagaimana mencari cause-nya? Itu juga sudah dijelaskan, tapi akan saya coba ulas sedikit berikut ini. Penyebab dari masalah dapat dilakukan melalui brainstorming, bertukar pikiran, ngobrol, diskusi terhadap beberapa kategori. Contoh umum yang biasa dipakai itu misalnya terjadi masalah pada industri manufaktur. Penyebabnya ini ada 6M. Ada mesin, method, material, measurement, man, mother nature atau lingkungan. Kemudian jika masalahnya terjadi di industri jasa yang digunakan adalah 4P. Policy, prosedur, people, and plan atau teknologi. Kalau di bidang pemasaran, yang dipakai sebagai penyebab di tulang-tulang ikannya adalah 7P. Place, price, promotion, people, process, physical environment, and product. Nah, dan lain-lain sesuai dengan kondisi yang relevan di tempat kerja kita. Nah, ini sudah ada pakemnya kira-kira di badan ikan itu penyebabnya apa. Nanti kita kaji satu-satu. Nah, untuk mencari penyebab dari masing-masing kategori, gunakan pertanyaan mengapa atau why. Misalnya problem statement-nya, tingkat penjualan di tahun 2019 terhadap 2018 itu menurun 5%. Cause-nya apa? Ternyata di batang pertama, man. Why? Nanti di batang besar pertama, kemudian di batang kecil man itu adalah pegawai marketing yang baru tidak mencapai target penjualan. Kemudian diletakkan lagi di batang yang tulang yang lebih kecilnya. Why-nya yang berikutnya adalah pegawai marketing yang baru itu belum paham mengenai product knowledge-nya, belum paham mengenai produknya itu sendiri gitu. Jadi tidak mencapai target penjualan. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk fishbone diagram. Nah, berikutnya adalah tree diagram, biasa disebut juga diagram pohon atau 5 whys atau YY diagram atau RCPS, root cause problem solving. Nah, jadi ini sama sebenarnya dengan YY diagram gitu ya. Tidak ada perbedaan. Nah, tapi dengan fishbone diagram ya berbeda gitu. Tapi ini hanya perbedaan istilah dengan YY diagram. Jadi tree diagram itu adalah istilah lain dari YY diagram. Kapan sebaiknya perangkat ini digunakan? Ketika kita ingin mengetahui akar masalah dari suatu masalah. Perhatikan statement ingin mengetahui akar masalah versus
ingin mengetahui kemungkinan penyebab. Nah, YY diagram atau RCPS atau tree diagram itu lebih mencari penyebab masalah berdasarkan data atau fakta, bukan asumsi atau perkiraan. Untuk mencari penyebab masalah dilakukan dengan pertanyaan why sampai dengan 5 kali why atau makanya dibilang 5 why. Perangkat ini sangat efektif digunakan untuk mengatasi permasalahan sederhana dan sedang. Namun, harus berhati-hati jika masalah yang diatasi cukup kompleks. Tree diagram akan sangat efektif bila melibatkan orang-orang yang sangat akrab dengan detail permasalahannya. Kalau contoh yang lalu di YY diagram ada permasalahan mengenai mobil. Diskusi dengan montir itu akan sangat efektif. Ada masalah dengan penjualan, diskusi dengan bagian marketingnya itu akan sangat efektif. Di produksi, datangkan bagian mesinnya dan lain sebagainya, itu akan lebih efektif. Karena lebih memahami detail permasalahannya, jadi kita tahu sampai dengan akarnya. Makanya dibilang root cause problem solving. Nah, sangat disarankan untuk melibatkan orang-orang yang berpengalaman terhadap proses yang akan diperiksa atau orang lapangan tempat masalah tersebut terjadi. Perangkat ini umumnya digunakan pada tingkat supervisor. Ya, jadi bukan tingkat manajemen tapi tingkat supervisor untuk mengetahui lebih rinci terhadap satu masalah tersebut. Apabila masalah yang akan diperiksa cukup kompleks, dapat digunakan penggabungan teknik fishbone dan tree diagram atau RCPS atau 5 whys ini. Dengan penggabungan teknik ini, diharapkan masalah berulang tidak terjadi lagi, gitu ya. Nah, penggabungan ini diharapkan masalah itu tidak berulang dan tidak terjadi lagi. Misalnya, tingkat penjualan tahun 2009 terhadap tahun 2018 menurun 5%. Ternyata terjadi karena 3 hal penyebabnya, yaitu mesin, metode, dan manusianya. Penjualan itu menurun karena ada penurunan volume produksi. Hal tersebut terjadi karena mesin, adanya mesin produksi tipe baru. Yang kedua adalah metode, belum ada SOP pengoperasian mesin yang baru. Yang ketiga adalah manusia. Operator mesin barunya belum 100% mendapatkan training tentang cara pengoperasian mesin. Karena 3 hal tersebut menyebabkan produksinya nggak maksimal. Volume produksinya menurun yang menyebabkan penjualan menjadi menurun pula. Nah, ini bisa diselesaikan dengan tree diagram atau RCPS atau YY diagram. Jadi, kesimpulannya adalah penggunaan fishbone dan tree diagram berangkat dari problem statement atau masalah. Umumnya digunakan saat menemukan masalah atau mengetahui masalah, tapi belum tahu penyebabnya. Contoh, mengapa tingkat penjualan tahun 2019 menurun daripada tahun 2018, menurun sebanyak 5%. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Atau bagaimana agar masalah tersebut tidak berulang? Nah, urutan analisis dari makro ke mikro adalah fishbone baru, kemudian RCPS atau tree diagram atau YY diagram. Tingkatan supervisory biasanya yang menggunakan tree diagram ini. Jika perangkat analisis akan digunakan, maka urutannya adalah fishbone plus tree diagram. Penggunaan salah satu perangkat sudah sangat cukup apabila didukung oleh data-data yang valid. Oke, baik. Terima kasih telah menyimak materinya yang
telah membahas tentang fishbone diagram dan tree diagram dan apa perbedaannya, kapan menggunakannya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini, dan nantikan materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.